up, no counter. SMK Duta Karya dibangun pada tanggal 2 Januari 2008 lan pada tahun 2012 SMK Duta Karya ngembangke malih sarana prasarana ugi bangun kampus kalih ingkang panggenanipun wonten ing Dalan Sosrokartono Kudus ingkang sampun dipanggeni wiwit bulan Juli 2012. SMK Duta Karya gadhahi 3 jurusan inggih punika setunggal farmasi klinis lan industri, kaping kalih kimia industri, lan kaping 3 teknologi laboratorium medik. Ananging wonten ing taun niki nambah setunggal jurusan malih inggih punika jurusan perhotelan. SMK Duta Karya gadhahi taman eduwisata. Ing daleme taman wonten macem-macem taneman, contohipun terong, tomat, sereh, lan sapanunggalanipun. Para siswa biasane teng mriki padha makane kelinci. Ing SMK Duta Karya wonten pabrik coklat ingkang diproduksi langsung kalih para siswa Duta Karya. Jurusan farmasi ing SMK Duta Karya gadhahi kalih laboratorium ingkang sapindah laboratorium farmakognosi lan kaping kalih laboratorium resep. Kita biasane praktek lan damel resep-resep obat ing laboratorium resep. Ing laboratorium resep niki kita saged sinau carane damel sediaan obat, mirsani jenis-jenis obat, saged ngracik obat, saged bedakake obat narkotika lan obat psikotropika, saged ngertos alat-alat laboratorium, saged ngisi utawi ngerjakake jurnal. Sakliyanipun gadah kalih laboratorium farmasi, SMK Duta Karya niki nggih nduweni simulasi apotek lho. Ing simulasi apotek niki kita saged sinau dodol obat lan nglayanin pelanggan. Kita nggih saged ngertos obat ingkang sampun kadaluwarsa mboten angsal diguwak sembarangan. Ananging kita kudune musnahake utawa bakar. Jalannya miring-miring gitu ya, belum selesai mana pun Om Cino. Pak Mloyo terguling ke pengawas Solo, nggak irama alungan Om Cino. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Yang pertama, kelengkapan resep. Resep belum lengkap dikarenakan tidak ada paraf dokter penulis resep. Yang kedua, keterangan. Keterangan pada jurnal biasanya diisi usul perbaikan, yaitu mohon menambahkan paraf dokter karena di dalam resep tidak ada paraf dokternya, dan bisa ditambahkan juga mohon menambahkan umur pasien pada resep. Yang kedua, biasanya diisi dengan zat aktif yang terdapat dalam resep tersebut, yaitu asidum salicylum dan sulfur prasiptatum. Yang ketiga, di dalam monografi biasanya ditulis kelarutannya dalam resep tersebut. Monografi dari asidum salicylum diambil dari buku Pharmacop Indonesia edisi 3 halaman 56. Yang kedua, monografi dari sulfur diambil dari buku Pharmacop Indonesia edisi 3 halaman 591. Untuk kesimpulan, dalam monografi yaitu dibuat sediaan salep dengan peraturan salep nomor 3. Yang keempat, daftar obat atau penggolongan.
Pada resep tersebut, asidum salicylum merupakan golongan obat bebas dengan khasiat keratolitik atau penyakit kulit, dan sulfur merupakan obat bebas dengan khasiat antiseptik dan antiskabis atau penyakit dikarenakan infeksi jamur. Untuk mengetahui daftar obat dan khasiatnya dari kedua obat ini dilihat dari ISO volume 52 halaman 262. Kesimpulan resep tersebut yaitu golongan obat bebas. Yang kelima, perhitungan. Dalam resep pembuatan salep tidak ada perhitungan. Yang keenam, tabel penimbangan bahan. Yang pertama, asidum salicylum 200 mg. Jika dibuat gram maka 0,2 gram. Yang kedua, sulfur 250 mg. Jika dibuat gram maka 0,25 gram. Yang ketiga, vaselin flavum lat 10 dalam resep. Jika hanya ditulis 10 maka itu gram. Jadi, vaselin flavum 10 gram dikurangi jumlah bahan asidum salicylum 0,2 gram. Ditambah jumlah bahan sulfur 0,25 gram. Hasilnya 10 gram dikurangi 0,45 gram adalah 9,55 gram. Selanjutnya adalah cek fisik bahan obat atau ED. Asidum salicylum Januari 2024, sulfur Agustus 2025, vaselin flavum Juli 2024. Untuk mengetahui ini semua, bisa melihat di botol setiap obat yang ada di laboratorium resep. 1. Prepare the tools and materials. 2. Balance the scale. 3. Check drug characteristic. 4. Weigh acidum salicylum as much as 0.2 grams. Put it in the mortar. Grind until smooth. Add ethanol as much as 2-3 drops of ethanol. Stir until dissolved. 5. Weigh 0.25 grams of sulfur. Put it in the mortar. Stir until homogeneous. 6. Weigh vaselin flavum as much as 9.55 grams. Put it in the mortar, little by little. Stir until homogeneous. 7. Put it in the ointment container, etiquette, berries, and label. Yang terakhir, penyerahan atau etiket dan label. Untuk wadah dalam sediaan salep yaitu pot salep, etiketnya berwarna biru dikarenakan obat luar. Di dalam etiket harus ada nama yaitu Anita. Jika umur tadi di dalam resep tidak ada maka dianggap dewasa. Signanya di dalam resep yaitu usus externum yang artinya pemakaian luar. ED atau kadaluarsa setiap salep ini yaitu pada bulan Januari 2024 diambil yang terdekat dari tahun ini. Untuk label tidak ada dicoret semua.